niki tasih nyelasaken napa syarat takbiratul ihram. Rukun yang ketiga niku takbiratul ihram. Diarani takbiratul ihram mergo takbir yang mengharamkan sesuatu yang asalnya halal. Sebelum sholat kita makan boleh, sebelum sholat kita berbicara boleh, sebelum sholat kita ngentur boleh, sebelum sholat kita tengok-tengok boleh. Tapi setelahnya takbir semuanya tidak boleh. Tengok-tengok nggak boleh, bicara nggak boleh, makan nggak boleh, minum nggak boleh. Maka disebut dengan takbir ihram, takbir yang mengharamkan. Lani wong ihram muhrim niku orang yang mengharamkan. Orang yang mengharamkan sesuatu yang asalnya juga halal. Sebelum dia ihram boleh motong rambut, sebelum dia ihram boleh menggunakan wangen-wangen, sebelum dia ihram boleh memburu binatang yang bari, yang saydul bari, jadi wahsi. Sebelum ihram boleh bercengkrama dengan istri, tapi setelahnya dia niat ihram maka tidak diperkenankan. Maka disebut muhrim, orang yang mengharamkan. Mahram adalah tempat diharamkan atau mahram orang yang diharamkan untuk menikah. Itu mahram. Mahramin kang duweni sifat mahram, sifat haram. Mahram itu masdar saking haruma yahrumu haraman wa mahraman. Dibedakaken muhrim niku wong kang ihram, mahram orang yang punya ikatan larangan untuk nikah. Nah, wong-wong biasa duduk muhrime. Nah, kenapa kok tidak duduk mahrami tapi kok duduk muhrimi? Terpengaruh dengan orang-orang yang tidak ngerti tasrif, tapi bisa memviralkan, dan orangnya sangat viral. Nah, sing ngerti tasrif rapati viral ya. Makanya ada yang nambah. Bahkan ya memang zamannya sekarang seperti itu. Sehingga iso ngaji, penggaweane miso-miso, maca Quran mau ndak teteh iso viral. Dianggap nasional. Mergo apa? Kirine siji wani ngelokno NU. Wali ngelokno tokoh niku pun dadi nasional. Panjenengan kepengin nasional kaya wonten Khalif Tuhraf. Kamu harus berbentangan akan terkenal. Nah, panjenengan ngaji biasa-biasa ini ya gak terkenal. Ngaji biasa-biasa kan ya kabeh wong yang ngono kan ya. Nah, tapi lek gelem rada nyeleneh mbuh ngarono apa. Seperti Buya Sakur ngarani Kanjeng Nabi ana niku jenenge seneng lagi mak-mak itu gerandong berondong. Wah, itu langsung viral kemana-mana. Tidak mau gak viral. Jalan dia panjenengan ngobong pasar kemarin, tapi orang pati orang terkenali, orang teman-teman ngobong gedung DPR itu siapa? Nah, ngoten jadi so terkenal banget. Wes. Jadi orang yang terkenal itu sekalipun salah akan bisa berpengaruh kepada banyak orang. Nah, tapi lek gak terkenal ya orang sing royan. Nah, tapi yo ngoten akhire lek neko-neko model-model lari maling modal mati.
Dalam takbiratul ihram syaratnya bagi orang yang berpuasa harus mengucapkan Allahu Akbar karena mengikuti Nabi. Tidak cukup dengan Akbarullah, tidak cukup dengan Allahu Kabir, dengan Allahu Azam, walaupun maknanya ya mungkin muradif, tapi ada perbedaan. Inilah yang disebut ta'abudi. Ta'abudi niku dogmatif. Dogmatif niku doktrin agama. Doktrin agama konsepnya omah genteng sakolono, abot enteng lakonono, gelem gak gelem yo ngono iku sebetulnya mawon. Kudu gelem iku jenenge dogmatif. Dan di dalam takbiratul ihram itu harus dikeraskan. Yang dimaksud dikeraskan itu bukan berteriak, tapi ukurannya sepenting telinganya sendiri mendengar hukman. Dalam hukumnya, dalam arti hukman itu dipahril tidak ada suara gemuruh, tidak ada suara rame-rame, dipahril dia telinganya normal itu mendengar, walaupun tidak mendengar karena telinganya abnormal, walaupun tidak mendengar karena banyak suara gemuruh. Sholat di sebelahnya sound system, nah, ini biasa wong-wong sing tukang nunggu sound system ya sholatnya di sana, ini gak denger, diri sendiri juga gak denger, ini gak masalah, tapi hukumnya mendengar. Dan syarat harus mendengar niki tidak hanya berlaku di dalam takbiratul ihram, tapi rukun-rukun qauli juga harus diucapkan dengan telinganya sendiri mendengar. Sering terjadi Pak dalam takbir itu, mbok niku suaranya dipisah, terus suaranya nggak dengar. Sorry betul. Allah wa akbar, lha dia mboten sah. Allah karena tidak menguasai dirinya, konsentrasi di dalam lafadznya niat, akhirnya takbirnya bodol. Karenanya di dalam sholat harus ada keseimbangan antara hati dengan akal. Mengurusi hati saja konsentrasi dalam akal bodol, konsentrasi dalam akal lafadz itu artinya ya bodol. Makanya harus imbang antara otak dengan akal, dengan hati. Walaupun yang dianggap bainana wa bainahu ta'ala niku yang ada di dalam hati. Nah, yang dianggap bainana wa bainahu ta'ala niku di dalam hati. Krono si Allah dawuh, krono dawuh kanjeng Nabi, "Nawala yandur bila suarikum walakin yanduru ila qulubikum." Karenanya walaupun yang dianggap sesama manusia di dalam dunia interaktif, dunia sosial itu adalah kata-kata, sebab tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati. Namun ketika ada korena maksud hati seperti itu, ya tidak boleh. Contoh saja sekarang banyak transaksi-transaksi yang memang di dalam lahir dan batinnya tidak sama. Sebagai contoh seperti auto gajian. Wonten sing paham auto gajian? Betul. Alhamdulillah berarti ora lakoni ngoten lho. Auto gajian kurang lakoni tau gajian iku panjenengan sedekah 1.500 dari 1,5 juta masuk dalam rombongan dalam grup
Di sana kalau panjenengan mentransfer terus ada kata ikhlas, tidak ikhlas. Ketika panjenengan sedekah itu nanti akan ada harapan bisa mendapatkan sedekah dari lain 150 juta. Nah, itu biasa ya, tokoh itu dan langsung dan oleh karena kena kemancing liyane. Nah, itu kalau kita kaji di dalam fikih lahir omongan, ya sulit kita haramkan. Dia itu nyumbang terus bahasanya ikhlas, tidak ikhlas. Tapi kita tahu innal kalama la fil fuadi wa inna majulani sama ala fuadi dalila. Kalam itu aslinya dalam lubuk hati, yang dilihat dari Allah niku yang ada dalam lubuk hati, dan dalam lubuk hati niku nggak akan pernah bohong. Kenapa tidak bohong? Karena malakiyun. Nah, malakiyun. Tapi kalau yang ada di dalam otak, di dalam akal tabiah, ini bukan malaki, maksurun biswar, maksurun biswarin, maksusatin, masih terpengaruh dengan gambar-gambar yang bisa dirasa oleh panca indera. Makanya pandangannya lahir cuma cok ngapusi, mengakal itu cuma cok ngakali. Nah, makanya sering tidak sama antara lubuk hati dengan akal. Sebab kalau dalam akal itu dimodali dengan ilmu, terus memburu kodok, menumpak nafsu. Di situ akan dipengaruhi dengan nafsu, dipengaruhi dengan marah. Kalau marah, yaitu berusaha bagaimana dia tidak disakiti oleh siapapun, tidak dimarahi oleh siapapun, dan tidak diganggu oleh siapapun. Itu kodok. Dia tuh nanti rugi mendapatkan apa dan apa, tidak begitu diperhatikan. Yang terpenting jangan sampai kita disakiti orang, dimaki-maki orang, dilecehkan orang. Itu dalam akal. Makanya ketika dalam hati itu mengakui, misalnya cinta, dalam hati itu cinta lubuk hati. Tapi ketika sudah akan disampaikan di luar, kamu mencintai tak? Kamu mencintai enggak? Ini. Ini kenapa kok bisa enggak? Karena sudah dipengaruhi dengan bodoh. Sebab dia kalau nanti boleh ngaku mencintai kok izin, nanti akan semua orang akan dihasilkan orang. Ini akhirnya bisa berbicara enggak. Ini dia tukang ngapus ini kan ini. Nah, dan ngapusi kayak penting kalau sudah kadung kuli luar biasa, plus kan tidak terasa berdosa. Kalau zaman Rasulullah ada orang bohong, ada orang menggunjing, itu baunya busuk sekali. Nah, di sini tahu, di sini ada orang bohong, di sini ada orang menggunjing, itu bohong ketahui sangat karena baunya busuk. Nah, sebab apa kok di situ kentara? Karena tidak banyak orang bohong, tidak banyak orang yang menggunjing, sehingga ada bau sedikit saja sudah sudah tercium. Nah, tapi kalau zaman sekarang sudah menyebar antara bohong menggunjing, sehingga kita sudah hidup dengan berkawan, bersahabat dengan bau yang semacam itu, sehingga tidak pernah mencium sama sekali, kecuali hanya orang lain yang tidak pernah lewat. Seperti halnya orang yang tidak pernah ke kandang ayam. Nah, itu baunya begitu masuk, masya Allah. Tapi kalau yang sudah di situ tidak merasa berbau, bahkan makan biasa, di sana itu biasa. Ini bukan karena tidak bau, tapi karena sudah kadung ngapal. Nah, zaman sekarang itu juga demikian. Jadi alam ini sudah dipenuhi dengan kebusukan, dengan muntin.
Tapi karena sudah merata, ya kita tidak susah, tidak berbau sama sekali. Nah, permasalahan tadi. Nah, ini dipengaruhi godok. Dan sebaliknya, dalam nafsu sebenarnya dalam lubuk hati itu tidak berhasil. Dalam lubuk hati tidak memiliki sifat. Dalam lubuk hati tidak mempunyai keistimewaan. Namun karena setelahnya akan disampaikan kalau ditanya ujian atau apa, akhirnya apa? Akal ini menggodok, mempengaruhi, dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu itu programnya yang penting mendapatkannya. Tak memikir nanti akibatnya itu nanti dimaki atau dicaci maki atau disakiti, gak mikir. Pokoknya yang penting jangan sampai saya tidak mendapatkan, harus mendapatkan kesenangan. Itu nafsu, gak bisa dipenggal. Nah, karena dipengaruhi mempunyai keinginan diterima jabatannya, diterima audiensinya, diterima apanya, walaupun dalam lubuk hati ini terasa salah, terasa tidak mengerti, terasa goblok, dalam sini rasanya menunjukkan kebaikannya, pinterannya, kehebatannya. Kenapa? Dipengaruhi dengan nafsu untuk mendapatkan target yang dikehendaki. Itu. Nah, itulah sehingga kita nggak bisa mempercayai 100% dalam lesan. Nah, kalam yang asli di situ. Nah, sebagaimana dalam autogajian itu nyumbang, namun lubuk hati bukan nyumbang, karena kalau disumbangkan di masjid juga ikhlas. Yang diharapkan adalah bisa mendapatkan uang 150 juta. Maka dengan ini hukumnya haram, walaupun kamu mengatakan sunnah. Kenapa? Jelas suara lubuk hati. Ini kalau di dalam fikih biasanya di rekayasa. Ya, kamu tahu nggak dalam hatinya orang kok kamu bisa menghukumi semacam itu? Nah, orang-orang ahli hukum yang semacam ini kebingungan. Ya, saya tahu karena korenahnya. Kalau kamu tidak mendapatkan 150 juta juga nggak mau nyumbang. Dan ini berarti jelas sendiri itu kan ini jelas. Nah, itu urusannya lubuk hati. Nah, seperti sekarang yang terjadi yang lagi viral internasional yaitu yang disebut cryptocurrency. Cryptocurrency jadi orang ngerti. Duit, uang khayalan, uang dalam dunia maya. Ini sekarang per keping bisa seharga 800 miliar, 900 juta, nah, bisa 950 juta, tapi kadang bisa menjadi blank 0 rupiah. Nah, di sini banyak, di Indonesia itu sudah lebih 4 juta yang mengikuti. Nah, yang kemarin ketika di wilayah saya haramkan, nah, itu kalau dengan bahasa lesan saya ingin memiliki cryptocurrency termasuk kripto dalam rangka untuk collection. Ini untuk koleksi, untuk nyimpan file, untuk membuka apa hasilnya. Tapi dengan begitu mahal kok berani. Ini karena ingin mendapatkan spekulasi yang 0 rupiah bisa menjadi 8 miliar, 8 juta, 800 juta, 700 juta, 400 juta. Ini loh, ini ya untuk mendapatkan spekulasi yang tidak jelas, namanya spekulasi tidak jelas. Ini termasuk ghoror. Nah, ketika mengharapkan membeli sesuatu yang tidak jelas, harapan yang tidak jelas itu diharamkan oleh syariat. Makanya tidak diperkenankan untuk menjual pohon-pohonan yang masih pentil, karena itu spekulasi, bisa rontok, bisa nggak jadi gitu loh. Nah, tapi
Walaupun hatinya rasanya bisa mengatakan apapun, tetap hati nggak bisa dibohongi, itu tetap berdosa. Kenapa? Karena menjual membeli barang yang kotor. Masuk banyak yang contoh-contoh semacam ini seperti zaman Pak D itu Mbah Kung yang menghalalkan perjudian, orkas, SDSB, dan itu kalau dalam bahasa lisan nggak bisa diharamkan, bahasa lahir nggak bisa diharamkan. Kenapa? Bilangnya sumbangan, dana sosial berhadiah, kan gitu kan ya. Ini masa diharamkan sumbangan doa? Siapa yang nyumbang diharamkan? Dana sosial untuk segala kebutuhan masyarakat semuanya kan nggak apa-apa sumbangan. Tapi dalam lubuk hati tidak mungkin dia akan menyumbang hanya itu saja. Gak mungkin, dorongannya, baisnya bukan untuk menyumbang tapi untuk mendapatkan hadiah. Sehingga menjadi buta, orang-orang gila ditanya nomor piro untuk nih. Masalah. Saya katakan sungkan lagi kiai dari apa nomor bintang. Ini saya sendiri ini kan digarap wong pegel. Wong teko terus jaluk nomor lagi. Lho sampean dulu nomor bintang. Buat ini nomor bintang lah kayak ini. Apa sampean ini enak. Mergo dikongkon kae wae ora ngajar gua aku. Tak garap wong. Kadang ya enak. Kesamin menang bisa monggo menyarutang pun mantun iki mboten lah. Ya ini. Ora iso. Panjenengan punya janji kalau menang terus berhenti enggak bisa karena al-maksiat batal maksiat. Kudu batal maksiatul ula. Ketika maksiat itu akan berarti akan ingin maksiat terus gak akan berhenti. Kok diapaki? Ingatan itu. Dan ini berarti kalau dalam lubuk hati tahu menjigolek nomor, boleh menang. Sampai untuk mendapatkan itu oleh orang duit ini sampai cenderone didol, lawangi barang didol ini. Sesek bojone barang dipertaruhkan. Nah, itu kan jelas. Niki suara lubuk hati. Tapi secara formal untuk sah dan tidaknya nggak bisa kita melihat dalam hati. Makanya harus double dalam hati biar tidak di hadapan Allah. Di dalam lahir biar dianggap sah secara formal. Nah, takdir itu juga gitu. Dalam lisan harus mendengar, tapi sebenarnya suara lubuk hati ini yang harus ditekankan hadirnya di dalam hati. Makanya ulama-ulama sepakat bahwa zikir yang hakiki itu adalah zikir yang ada dalam hati. Panjenengan sadar kalau panjenengan diliput oleh Allah. Panjenengan sadar kalau panjenengan dijalankan oleh Allah. Panjenengan sadar apa yang kau lakukan itu sudah didahulukan Allah. Itu loh zikir semacam itu. Lah mulane lek wis zikir kaya ngoten sudah connect. Tidak usah zikir-zikir lain, zikir lisan. Karena kan ketika sudah connect itu akan bisa menjadi hilang. Dengan zikir lisan hilang. Bahkan tidak perlu baca Quran, tidak perlu apa yang semacam ini. Dengan baca dzikir Quran, connectnya hilang. Connect itu zau itu ono setrume itu lho. Nyambung tapi zuk rasa. Niku akhirnya ingin pelajarakan zikir niku mawon gak usah liyani.
Tapi ketika panjenengan pikirnya tidak ada toh, tidak ada rasa lesane tok semune la ilaha illallah la ilaha illallah iku sing paling apik maca Quran Allah. Sing apik zikir maca Quran sing wonten karena Quran itu memang diproduk kok diproduk salah. Quran itu bukan diproduk, Quran itu kalamullah. Quran itu diturunakan kalian Allah untuk al-muta'abbad bitilawati, bacanya saja ganjaran, paham nggak paham ganjaran. Jadi paham nggak paham ganjaran. Tapi karenanya, tapi ketika panjenengan wis kadung konek itu sambung bergetaran. Baik itu getaran rasa takut karena melihat keagungannya Allah, atau getaran itu merasa senang karena melihat nikmatnya Allah. Itu juga dikir lihat-lihat wis terus kono rumah ini kan bisa tenggelam. Itu jenenge zikir fil qalbi. Lah sing hakikine niku zikir niku ten hati. Kata-kata niku sing menurut Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, gini itu pada Asy'ari niku di dalam hati. Bukan dalam lisan. Tapi dalam mutasila dan lisan. Nah, kalau lisan itu tanpa hati fasik. Mantafakwa min ghairi tasawufin fakot tafas. Saka wong sing paham dalam fikih tok tapi enggak didasari dengan apa itu namanya tasawuf fasik. Kenapa ini memang bisa direkayasa, bisa dikira-kayasa. Kesimpulan ini takdir itu juga harus dua. Formalnya harus mendengar, tapi dianggapnya bukan dianggap syarat diterimanya bukan, atau zikirnya bukan dibesarkan itu, tapi koneksinya di dalam hati. Konek ngomong ini kuno rasa getaran. Nah, getaran itu biasa, getaran itu sekambangan ngeten mawon dari panjenengan masuk di dalam ruang yang angker mengkiri. Ini konten interaksi ini, konten interaksi. Nah, ketika kita ada interaksi kepada Allah, itu jangan dihilangkan. Nah, interaksi apa kita perasaan dekat, kita perasaan di hadapannya, kita perasaan dilakukannya, kita perasaan di apa itu dahului dan seterusnya. Ini jenenge interaksi. Interaksi Pak metafisik jadi. Paham ya? Nah, kalau kaul-kaul yang lain juga demikian. Fatihah ini sering dalam Fatihah telinganya sendiri gak tahu, bukan hanya telinganya, dia sendiri itu gak tahu bacaan itu apa. Sudah ini kurang jelas. Nah, makanya sampai telinganya sendiri, walaupun sholat sendirian, walaupun makmum, tidak bisa. Makmum jangan dikeraskan sampai orang lain mendengar, tapi jangan sampai disirikan sampai dirinya tidak dengar. Ini yang disebut dalam firman Allah, wala tajhar bisautika wala bisolatika wala tukhafit biha wa mabtaghi baina dzalika sabila. Nah, kemarin saya sampaikan dawuh niku telepon saka Gusti Allah apa telegram saka Gusti Allah sampaikan kepada Rasulullah yang waktu itu menghadapi pertanyaan sahabat tersayangnya antara Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengan tegasnya, beliau kalau takbir itu orang-orang bisa keluar dianggap komando-komando perang. Allah
Lah Abu Bakar sangat pelan sehingga dirinya saja nggak dengar. Akhirnya terjadi perdebatan antara Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan takbir itu yang gagah, yang kau beribadah dalam pengertian tampakkan kegagahan kamu, tampakkan semangatmu, keras. Katanya Abu Bakar lakan kuman asoma, fatarfa'ah saudaka. Kamu tidak berdoa kepada zat yang budak sehingga kau perlu mengeraskan suara. Allah Ta'ala dawuh, wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kenal. Itu ketika rame ini Abu Bakar gak krungu, akhirnya geger niku terus lapor nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi langsung dibel. Bala tajar bi sholatika wala tukhafid biha wa taghi baina dzalika sabila. Yo ojo banter kaya Sayyidina Umar, ojo ngiri kaya Abu Bakar, tapi sedang-sedang yang sehingga telinganya sendiri dan dengar niku batese. Ngoten. Lah panjenengan kadang takbir niku ora krungu niku dianggep munfasil. Niku sering Allahu Akbar. Munfasil Allah dengan akbar tidak boleh bis. Memang dasarnya ada, tidak ada. Secara eksplisit tidak ada. Ya memang suruh takbir gitu saja. Ini misalnya para fuqaha, ya karena wala tajar bisalatika waktu khafid biyan itu ditafsiri dirinya harus mendengar. Dirinya harus mendengar, tapi bukan berarti harus orang lain mendengarnya. Dirinya saja harus mendengar. Nah, karena niku karena terbiasa orang itu ketika konsentrasi darah lahir dalam batin lahirnya bodol, takbir yang di dalam syaratnya diantaranya tidak dipisah antaranya Allah dan Akbar, tapi mereka itu tidak terasa itu bisa, katanya sambung Allah Akbar. Ini kan bisa, enggak sah, secara formalnya enggak sah. Sering terjadi nanti. Nah, dalam pandangan ini rokok suara. Lupa yo, lagi pula rokok karena kesunatan, umpama salah untuk berkanu cuma gak dianggap melakukan kesunatan doang. Tapi kalau di dalam yang wajib ini bukan, ketika gak dianggap sholatnya pun tidak sah. Ini jadi dan betul ketika kita takbir kalau rokok suara. Itu rapete orang piye? Latihan rapete. Sujud. Suara. Mboten sah. Mboten sah tapi bukan sujudnya dalam hal ini, bacaannya yang sehingga tidak mendapatkan kesunatan. Niku jenengan angen-angen panjenengan dhewe pun. Jajal waktu sholat itu niku pun. Siji takbir terus ditemono. Niku jelas, ditemono. Terjadi akan ada pemisahan antaranya Allah dan Akbar. Kayak kata nikah. Cuman ketika di dalam rukun menunjukkan tidak sah, tapi kalau selain rukun, yakni kesunatan tidak dianggap atau belum dianggap melakukan kesunatan.
sunatan, tapi jangan dikatakan tidak dapat pahala karena niat yang semacam itu, partisipasi semacam itu sudah mendapat pahala. Enggak jadi ngamal saja dapat pahala. Man hamma ala hasanatin fa'amilaha falahu asru amsaliyah wa man hamma hasanatan falam yakmalha kutiba lahu hasanatun wahidah. Penak iki lek terus kon hanjaran tok. Tapi lek iki yo dosa tok. Pun warafu kafaihi lan ngangkat tangan loro ni. Mukabir wong kang takbir aida gumal yusra maring kang aida gumal inta sarana dadiane ora puluh romangan meneh awida gumal inta sarana puluh wong ngangkat kabeh tangane dadi kathah dua pilih ihram atau salah satunya kalau memang nggak bisa diangkat semua. Kapan ngangkatnya? Dan ini wayak si bulan buka osoposi aplikasi air makaswi serta ini buka air tiada ini apa ini aplikasi air makaswi mayu program dan mereka karena wakilaku pun melayani ingaswi kesunatan tapak tangan itu dibuka. Nanti serta buka tapak tangan ketika Allahu Akbar. Niki aja pakai kaos kaki, kaos tangan. Aja. Kakinya pun tidak bisa pakai kaos kaki. Tapi sah. Pokok tidak waktu sholat menggunakan kaos kaki, ya menurut orang sah. Waktu saya menggunakan kaos tangan juga sah. Jadi membuat memakainya sebelum sholat. Ini sah, cuma makruh. Baik dibuka. Wa ma'atafriki asobihima lan sertani misai pek-pek aku jeneng dijine kabeh. Nah, dilek takdir niku aja diangen-ngeten mboten, tapi dibegahno, didekno kiblat. Allahu Akbar. Wa ma takrika sabima takrikon wasaton mesti ojo. Jadi mboten didekno kiblat terus dipisah titik-titik. Jangan digerak bisa ngomong Allahu Akbar kan. Yo aja digandeng Allahu Akbar. Nggih aja gak pantes. Nah, tapi bagus sah cuma makruh. Lah ngangkat niku krana Sayyidina Umar Kanjeng Nabi ndhawuhaken karena yarfa'u yadai. Sayyidina Umar ndhawuhaken Kanjeng Nabi mengangkat tangan duanya serta mengketai lurus pada pundak. Lurus pada pundak. Idza qataha shalah dinikum ketika mulai sholat. Hikmahnya untuk mengagungkan keagungan Allah dan mendapatkan pahala dari Allah jika mengikuti kepada Nabi Muhammad. Milih. Jadi lek teng mriki dimulai saka mulainya sholat. Allahu Akbar. Khatwa muka bila maki baiki halim madepi manceri jujur ora kudu makin dhuwur pundak boten malih ngene iki. Nah, di ngarepe pundak, jut panceri pundak. Ini kemang Allahu Akbar. Bihaisu yukhali keran sekiranya manceri apa atrofu
asobihi pira-pira pucuke derajate musolli ala udunai jadi ngeten Allahu akbar ini leres kencenge pokok kencenge pokok dan tangan ini dalam keadaan di atas aku lurus kuping nduri Allahu akbar bukan nyentuh kuping dia nduri kuping pancere kuping terus iki pancere pun udah Allahu akbar tapi jangan semuanya dalam keadaan sholat itu kesunatan untuk mengangkat enggak dalam sholat itu yang digunakan mengangkat hanya dalam 4 tempat jangan semuanya takbir itu ngangkat apalagi kalau katakan rukuk malah terjemur nah, lalu bagaimana kaya atau sebawa ala udunaihi wa ibhamakulan jempolane jadi drisine niku nang dhuwure kuping pas jempolane nang gedhongane kuping ingat lurus ora kudu pas Allahu akbar baik amosah wa udunaihi lan apa niku jenenge akan jempolan loro ning musolli sah matai udunaihi ing daginge atau pentile kuping loro pentil niki pentile kuping loro niki wa ibhamahu sama tadi pucuke driji nangge dhuwure kuping terus mari kono bokonge keliru napa namine ibham jempolane niki lurusi gedhongan kuping sama ini gedhongan kuping niki nah pendile jane tapak tangane niki lurusi pun pundak napa kok ngoten wis kaidahe hanya littiba gini ku krono manut maring tindak lampahi Kanjeng Nabi. Ini ku yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Dalam ngangkat niki lek wonten niki gini ku dimulai sangka ketika ngawiti sholat. Nah, ketika ngawiti sholat jadi pas bare niat gini ku bare roi lapat akbar bare roi lapat akbar niku bare niat cuman cara niki kula malah mboten lakon. Niki carane niki ayo pringaku mangke kanune carane. Mak takbir jami takbir serta sampai takbir kabeh takbir dan kalau mau diaturaken. Takbir itu disunatkan tidak hanya ngangkat pada takbiratul ihram tapi ada 4 tempat. Takbir yang sunatan mengangkat tangan itu tidak hanya 4 tempat. Apa 4 tempat itu? Ketika takbiratul ihram, ketika bangun ruku, bangun apa itu akan ruku bangun ruku dan ketika berdiri dari tahiyat awal niku tok saliyane niku mboten wonten ngangkat
tangan. Misalnya panjenengan badhe rukuk, Allahu Akbar malah kejerumuk. Boten kesunatan ngangkat. Nah, tidak mari rukuk kesunatan ngangkat. Arep rukuk ndak perlu ngangkat. Akan sujud nggak perlu ngangkat sujud dari sujud, tapi sujud kedua di dalam rakaat kedua. Jadi ku sekono tahiyat niku dikek aku bangun tahiyat niku tengken ngangkat tangan nek bar sujud ora ono ngangkat tangan arep sujud yo ora. Carane takbir terus pundi niki? Macami oleh napa niku ngangkat mau macami takbirin serta sekabehane takbir. Carane